Liburan keliling Indonesia, siapa sih yang nggak mau? Tapi tahu nggak sahabat, keliling Indonesia bisa loh kamu lakukan hanya dalam sehari. Tapi nggak beneran melancong dari kota ke kota ya, melainkan jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah nih. Kamu bisa berkeliling ke sejumlah anjungan berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, sambil belajar tentang keanekaragaman Indonesia. Selain itu, kamu juga bisa nih foto-foto mengenakan baju daerah kayak gini. Hihi, seru kan? Nah, gak cuman itu. Di sini kamu juga bisa kok jalan-jalan ke sejumlah spot yang menarik. Seperti mengunjungi taman dengan koleksi burungnya yang beraneka ragam, kayak gini nih. Sejak direvitalisasi, TMII kini memiliki banyak koleksi burung baru yang bisa kamu ajak berinteraksi. Tentunya dari jumlah sendiri mengalami banyak peningkatan ya, kita menambah sekitar 500 ekor satwa dan masih akan terus bertambah tentunya, maupun juga dari jenisnya sendiri ya. Jenisnya sendiri kami sudah mendatangkan sekitar 70 jenis baru untuk di Jagat Satwa Nusantara ini yang akan kita sajikan dan kita berikan edukasi bagi para pengunjung dan masyarakat yang lainnya. Setelah puas menjelajah taman burung, kamu juga bisa menjelajahi di kawasan Skyward nih. Cocok banget buat kamu yang suka luar angkasa. Di sini, kamu bisa belajar soal antariksa. Dimulai dari melihat replika astronot hingga pesawat luar angkasa. Lengkap banget kan? Nah, wajah baru TMII yang makin segar membuat kawasan ini makin menjadi tempat favorit berlibur warga. Untuk saya yang pertama kali di sini sangat worth it lah untuk dikunjungi, apalagi sama keluarga sih terutama, begitu Kak kurang lebih. Tempat-tempat yang dikunjungi nggak cukup satu hari sih menurut saya, jadi mungkin lebih bagus di weekend Sabtu atau Minggu, jadi bisa kunjungi semua tempat gitu Kak. Iya, lebih modern, lebih baru, lebih kekinian dan lebih bagus karena dari segi warnanya, desainnya itu lebih mencolok. Terus dari segi penataan kendaraannya, di dalam kan nggak boleh ada kendaraan yang BBM ya, bolehnya yang lebih banyak menggunakan listrik, nah itu jadi lebih enak udaranya. Nah, buat kamu yang mau liburan ke sini, jangan lupa ya menjajal kereta gantungnya. Dengan harga Rp25.000, sahabat dijamin puas deh menjelajahi keindahan TMII. Wah, sahabat RTV seru banget ya kalau kita tadi sudah keliling berpetualang melihat hasil dari revitalisasi yang sudah dilakukan oleh Taman Mini Indonesia. Dan saat ini saya ada di kereta gantung melihat suasana peta yang sudah juga lumayan diperbaiki nih sahabat. Gimana? Sahabat sudah melihat keseruan saya kan di sini. Untuk Taman Mini sendiri dibuka dari Senin hingga Minggu dan dibuka dari jam 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Demani Kriana Diansa, RTV. Wah. Selamat pagi Topan. Pagi Tasya dan juga pagi sahabat RTV. Tadi sudah kita lihat ya bahwa ada referensi liburan sekolah, Natal dan juga Tahun Baru untuk di Jakarta. Tapi di Taman Mini tadi ya. Betul, tapi nggak cuma itu, kita juga punya referensi untuk liburan lainnya. Nah seperti apa dan juga apa saja, langsung saja yuk kita nantikan. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Iya, sahabat RTV, selain jalan-jalan dan tamasya ke luar kota, liburan akhir tahun anak kamu juga bisa diisi dengan kegiatan outbound yang edukatif nih Topan. Nah, bicara tentang outbound, di Bogor, Jawa Barat ada satu tempat yang menyediakan kegiatan outdoor ramah anak di tengah sejuknya hawa pegunungan. Kira-kira seperti apa tempatnya? Ini dia liputannya. Wah, antrian apa ya ini? Kok banyak anak-anak? Oh, wahana Flying Fox sahabat. Wah, ini sih seru banget buat ngisi liburan akhir tahun si kecil. Lihat tuh, shoot, meluncur. Wah, asik ya. Selain itu ada beberapa wahana lain yang bisa dicoba kok sahabat.
seperti wall climbing, perahu goes, dan trampolin. Anak-anak dijamin bakal betah berlama-lama di lokasi wisata edukatif yang aman bagi mereka ini. Apalagi berlokasi di tengah sejuknya hawa pegunungan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Iya, soalnya anak saya seneng banget sama yang namanya outing kayak gini. Outdoor activities gini mereka seneng banget. Ada yang Gitu. Sudah menjajal berapa wahana Bu anaknya? ini yang ketiga. Yang ketiga. Lah, antriannya lumayan ya hari ini ya. Oh, tapi kayaknya masih semangat ya anaknya ya? Masih dong, iya dong. Oh, gitu. Dia lebih semangat dari ibunya. Kalau menurut saya ini one stop, maksudnya satu tempat tapi banyak ya wahananya. Kalau yang lain kan misalkan kayak cuman rope aja gitu kan, atau kalau wall climbing aja. Di sini cukup lengkap sih kalau menurut saya. Bagus sih, bagus ya, terus operatornya juga tanggap gitu. Nah, bagaimana sahabat? Boleh dong jadi alternatif liburan si kecil jelang tahun baru nanti? Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Selanjutnya ini buat kamu pecinta hewan, ada kebun binatang mini di Bandung, Jawa Barat yang cocok buat referensi libur Natal dan juga Tahun Baru, Tasya. Nah, ini di sini kamu bisa bermain dan berinteraksi langsung dengan satwa-satwa lucu dan menggemaskan nih. Langsung aja yuk kita intip, ini dia keseruannya. Bermain bersama hewan-hewan lucu, mungkin kamu bisa ke tempat yang satu ini nih sahabat. Iya, berlokasi di kawasan Dago Giri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tempat ini menawarkan wisata kebun binatang yang mengasihkan. Nggak cuma melihat beragam koleksi hewan ya, di sini kamu juga bisa kok berinteraksi langsung dengan hewan. Seperti memberi makan kelinci ini nih. Kamu bisa membeli wortel dan menyuapi langsung si hewan berkuping panjang ini. Tentunya sejumlah wisatawan yang datang juga terhibur ya. Nggak melulu cuma melihat hewannya aja, tapi juga bisa menikmati sejuknya suasana asri di sini. Banyak hewan-hewan kayak seperti burung unta, terus kayak tadi namanya guinea pig, terus ada ikan-ikan, reptil-reptil banyak deh pokoknya. Terus di sini juga kita bisa menikmati pemandangan alam yang bagus banget gitu. Jadi bisa healing. Wah, cocok banget ya buat ngajak keluarga. Biar bisa happy-happy main sama hewan sekaligus menghirup segarnya udara di sini. Buat kamu yang lagi di Bandung dan mau ke sini, jangan lupa siapin kocek membeli tiket seharga Rp20.000 per orangnya ya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, ini Topan dan juga sahabat RTV pengen ke Jepang tapi mahal. Nah, tenang nih sahabat RTV dan juga Topan. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang ya buat ngerasain vibes ala Jepang. Pastinya, masih di Jawa Barat nih sahabat. Ada tempat wisata ala negeri Sakura Jepang. Udara yang adem ditambah arsitektur yang khas membuat kamu seakan lagi berada di negara Jepang. Langsung saja kita cek. Sensasi jalan-jalan ke negeri Sakura Jepang bisa juga kok kamu rasakan di Kota Bandung Barat, Jawa Barat. Seperti yang ada di salah satu kawasan wisata di Lembang ini nih. Kamu bisa menikmati suasana ala Jepang yang kece banget deh. Mulai dari arsitekturnya yang khas banget, patung kucing putih khas Jepang, berkeliling dengan perahu, hingga berfoto di sejumlah spot yang unik banget. Mulai dari berfoto dengan patung-patung berkostum yang gemesin kayak gini, hingga berfoto dengan mengenakan baju kimono khas Jepang. Wah, seru banget kan? Dijamin deh pulang dari sini banyak kenangan manisnya. Di sini suasananya juga sangat menyenangkan banget dan have fun aja. Kalau buat aku sebagai anak muda dan lingkungannya juga nyaman banget, terus pas banget, harganya juga terjangkau di kalangan aku. Udah gitu servisnya juga sangat amat bagus.
Nah, buat kamu yang mau ke sini, kamu cukup membayar tiket Rp25.000 per orangnya ya. Dengan harga segitu, kamu bisa berpetualang ke negeri Sakura yang ada di Kota Kembang ini nih. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, yakni ke pergerakan Capres-Cawapres sahabat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini mengunjungi Pondok Pesantren Tahfiz Al-Aziziyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini benarkah Anies mengejar dukungan santri dan seberapa besar potensi suaranya? Yuk kita cek bersama. Kunjungan Anies Baswedan ke Pondok Pesantren kali ini mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu Lombok Barat. Mengingat dalam aturan kampanye tidak boleh mengenakan atribut partai di area lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Dalam silaturahminya, Anies disambut hangat oleh sejumlah alim ulama dan sejumlah tokoh agama di Lombok. Ribuan santri dan masyarakat pun tampak antusias menyambut kedatangan Anies. Capres Anies Baswedan mengatakan kunjungannya kali ini dalam rangka silaturahmi dan meminta doa restu dan dukungan dari ulama serta para tahfidz dan santri. Selain itu, Anies mengungkapkan diperlukan kesetaraan dalam memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan umum dan pendidikan agama. Masyarakat NTB itu kritis, cerdas, penuh semangat, dan selalu mengikhtiarkan perubahan. Dari pemilu ke pemilu selalu mendorongnya perubahan. Jadi kami yakin insya Allah di Nusa Tenggara Barat semangat perubahan ini makin hari makin besar. Kunjungan Anies ke pondok pesantren ini bukan tanpa alasan. Ada 5.000 santri yang berpotensi menjadi pemilih pemula, ditambah 40.000 alumnus. Jika ditotal, jumlah tersebut mencapai 14,2% dari jumlah daftar pemilih tetap di Kota Mataram. Namun, mampukah Anies menggait suara tersebut? Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Lain halnya dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mendatangi deklarasi dukungan Aliansi Tionghoa Indonesia di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara nih. Ya, ini Prabowo melontarkan sebuah pidato. Kira-kira apa isi pidatonya? Benarkah untuk menarik hati warga etnis Tionghoa? Yuk langsung kita cek bersama. Manuver politik menghimpun dukungan terus gencar dilakukan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Selasa siang Prabowo menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Di kesempatan kali ini ada pepatah yang diucapkan Prabowo saat memberikan sambutannya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu berat. Yang menggambarkan keadaan perpolitikan yang harus dihadapinya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Membuat lawan gampang, membuat kawan tidak gampang. Tapi itulah kunci keberhasilan. Dalam politik, dalam negeri, itu yang saya pegang. Apapun makna di balik pepatah mengenai kawan dan lawan tersebut, kehadiran Prabowo menunjukkan Prabowo menginginkan dukungan suara dari warga etnis Tionghoa. Lalu seberapa besar potensi suara dari warga etnis Tionghoa? Data yang kami himpun dari sejumlah referensi menunjukkan jumlah populasi etnis Tionghoa di Indonesia tidak bisa dipandang enteng. Dari beberapa riset di 2016, 2020, dan 2023, jumlah populasi etnis Tionghoa bertambah mencapai 10,88 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi etnis Tionghoa terbesar dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat. Lalu apakah Prabowo bisa melanggengkan deklarasi dukungan tersebut demi meraup suara pada pemilu 2024? Atau malah patah di tengah jalan? Dari Jakarta, Aprianto, RTV.
Nah ini sedikit berbeda dengan dua pasangan lainnya Tasya, di mana pasangan dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini justru menyasar emak-emak lewat sang istri dan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Yeni Wahid. Ya, ini keduanya duet bareng mengunjungi pondok pesantren di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mengapa keduanya menyasar emak-emak? Langsung aja yuk kita cek bersama. Tak hanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menggelar kunjungan ke pondok pesantren. Sang istri Siti Atikoh juga giat berkelana dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren lainnya. Seperti yang dilakukannya pada Selasa kemarin ketika Atikoh mengunjungi Pompes Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kegiatan itu Siti Atikoh menggelar istighosah bersama Yeni Wahid dan ribuan emak-emak di Pasuruan. Dalam kesempatan itu, Siti Atikoh dan Yeni Wahid juga menyampaikan visi misi pasangan calon presiden Ganjar Mahfud. Siti Atikoh menyampaikan beberapa poin penting tentang pendidikan di pondok pesantren. Ya, salah satunya optimalkan dana bagi pesantren, kemudian memberikan perhatian kepada baik ustaz maupun pelajar di seluruh Indonesia, karena itu sudah kami terapkan di Jawa Tengah. Kebutuhan bangsa kita ke depan adalah pemimpin yang bisa bergerak cepat dan juga punya komitmen sangat kuat untuk menegakkan hukum di Indonesia dan memberantas korupsi. Dan itu kita lihat adanya di pasangan Ganjar dan Mahfud. Lewat Siti Atikoh, pasangan Ganjar Mahfud memang getol menyasar emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur. Dari data KPU Kota Pasuruan terdapat 154.394 pemilih yang tercatat. Rinciannya sebanyak 76.641 adalah pemilih laki-laki, sedangkan 78.593 adalah pemilih perempuan. Sementara untuk DPT Jatim berjumlah 31.300.483 dengan rincian 15.495.556 pemilih laki-laki. Sedangkan pemilih perempuan berjumlah 15.907.282 orang. Dengan jumlah pemilih perempuan lebih banyak di Jatim, maka sangat wajar bila paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggeber emak-emak sebagai tambang suara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Akhirnya saya Tasya Syarif. Dan saya Motopan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.